lebih sungguh melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani. Ketemu kembali di sini ngopi, seneng ngobrolin Firman. menemukan Yesus dalam setiap Obrolan. Ini bapak-bapak semangat. Udah sekian purna. Orde baru. Ini orde baru apa? Orde baru. Tahun pertama Orde Baru. Oh, tahun pertama orde baru. Sorry itu anak genset. Genset kayak gini. Genset apa genset? Genset. Genset. Isinya solar dong. Solar. Solar. Anak solar. Gue minumnya solar dong. Oke, tadi lagu udah keren tuh melayani nih. Kita masih lanjut tentang yang ngobrolan kita kemarin tentang melayani. Iya, kalau nggak salah dengar saya waktu itu ada pertanyaannya ya. Apa sih pelayanan gitu ya? Nah, ini kan sumbernya ini kan kemarin terus kita spill-spillin ini. Apa sih pelayanan gitu? Bahkan bangkunya kosong. Iya, bangkunya kosong. Kosong sudah kosong ya. Iya. Apa sih menurut kalian tuh pelayanan? Kayaknya udah diomongin ya minggu lalu ya. Di video sebelumnya. Ya, sedikit ngomongin tentang pelayanan. Ya, kemarin Karena isinya itu kemarin tentang memotivasi kita untuk kita berani melayani sih. Dan kita hanya kupas sedikit tentang pelayanan karena tapi bentuk sebenarnya pelayanan itu seperti apa itu kita masih menunggu ahlinya kan. Ini bukan ahli, tapi kita sama-sama sharing loh. Iya betul. Tapi Apa paling sih? tidak kan lebih berpengalaman daripada Lebih mengarah. gitu kan. Apa sih pelayanan? Kalau ini belajar, kita kan nggak belajar. Iya. Iya betul. Otodidak. Awamer. Semuanya mulainya dari awam, pasti jadi orang awam kan. Tapi ketika dia mau menyerahkan dirinya sama Tuhan, mau dipakai Tuhan, nah mulailah terjun. Nah, maksud kemana? Ya namanya pelayanan. Pelayanan itu ada pekerjaan, betul nggak sih? Setuju nggak sih? Sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh kita untuk orang lain. Setuju nggak kayak gitu? Setuju. Betul kan? Itu namanya kita melayani, service, pelayanan gitu kan. Diambil dari kata dasar layan. Layan. Jadi seperti orang ini silahkan, ini minumnya silahkan gitu ya. Seperti itu kita minumku. Oh gitu. Oh salah maksudnya. Ya itu pelayanan tuh menurut saya seperti itu ketika kita memberi diri kita untuk mengerjakan sesuatu buat orang lain. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nih, kan kalau kita maunya kita melayani ya. Kita mau melayani, siapa sih yang kita layani? Yang kita layani pasti Tuhan. Bukan gereja loh yang kita layani. Bukan saya melayani Bapak Gembala atau saya melayani person tertentu, enggak. Atau saya melayani buat diri saya sendiri, enggak. Tapi kalau nggak salah ingat minggu lalu tuh ada satu ayat 1 Petrus 4 ayat 10 dan 11 ya. Di bagian terakhir dibilang itu kan, ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Artinya kita menyerahkannya kepada Tuhan gitu kan. Jadi yang kita layani siapa? Tuhan. Bukan lagi manusia, bukan lagi gereja yang kita layani, bukan lagi keinginan kita yang kita layani. Nah itu tuh sebenarnya inti dari sebuah pelayanan seperti itu. Kita mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Nah konteksnya dalam gereja ini ya, dalam pelayanan di gereja seperti itu. Karena di dalam gereja tuh kan jenis-jenis pelayanan beda banyak gitu kan. Nggak harus orang yang berdiri di atas mimbar loh.
pelayanan itu, tapi kan banyak sendi-sendi pelayanan yang lain. Nah, sekarang gini, banyak banget, bukan banyak banget sih. Ada. Ada lah. Kita Oknum. ngomongin kan. Oknum. Ada lah. Motivasinya sudah melenceng dalam pelayanan. Nah, gimana caranya meluruskan kembali yang sudah melenceng itu? Karena fokusnya sudah berubah. Fokus pelayanan, lu tujuannya kan melayani Tuhan. Ketika lu melayani Tuhan, Tuhan sudah pengen, ya lu ibaratnya ke jemaat, ke apa gitu. Gembalakanlah domba-dombaku. Nah, kan ada kan gembalakan domba-domba kan. Kan domba-domba yang mana nih? Nah, itu yang kadang-kadang sih motivasi sudah berubah. Lu kalau mau di Papua susah lu gembala. Berarti kalau istilahnya gini, kalau tadi bilang Wih, Papua nggak kalau ada. Om Erik tadi berubah berarti awalnya Benar. benar. Iya dong. Ya, Semua awalnya benar. Benar. Terus berubah menjadi yang Nggak tidak benar. Ya. Nah, yang harus dicari tahu kan penyebabnya nih. Apa yang penyebab menjadi orang itu motivasinya udah nggak benar gitu kan? Banyak tuh, menurut Bener, saya kan? banyak. Ya benar. satu. Kalau misalnya gini ya, aduh gua hari Minggu nggak pelayanan, hanya ada sesuatu yang bilang itu termasuk motivasi yang salah apa enggak? Menurut saya enggak juga. Gitu. Karena kan Karena motivasinya itu- itu ada sesuatu yang hilang dari diri kita, bukan sesuatu yang hilang untuk Kan pelayanan Tuhan. kalau nggak salah juga dengar yang lalu adalah bicara soal pelayanan tuh soal apa namanya apa sih saya tadi mau ngomong jadi lupa tuh. Apa namanya jadi lupa. lupa bener. Prompter. Enggak pakai prompter. Jadi lupa gitu. Nggak, maksudnya ada ngomong pelayanan itu tadi Koim bilang apa tadi soal kalau nggak melayani itu nggak enak. Iya, kadang-kadang Karena begini. kenapa? Karena pelayanan udah jadi gaya hidup. Nah, itu lifestyle kita. Nah, kenapa orang bisa Berubah. kehilangan? Ya, bukan kehilangan ya, maksudnya melenceng, bergeser, Bergeser. gitu ya. Karena kalau saya lihat kayak gini, kalau saya pribadi ya, saya menilai, saya tidak menjudgment apa-apa, tapi saya menilai dan kayak gini, orang udah mulai kehilangan fokusnya, bukan lagi Tuhan. Tapi apa? Kehilangan fokusnya, mereka sekarang mulai, banyak orang mungkin melihat gini, wah kalau saya berdiri di mimbar, saya menjadi famous, terkenal. Artinya apa? Popularitas. Oh, tuh hati-hati tuh. Pelayanan kalau sudah carinya popularitas, waduh, ngeri deh. Maksudnya gini, akhirnya yang jadi adalah ingat kan ada idol ya. Oh, idol, gitu. idol. Jadi idol gitu. Akhirnya nanti yang disembah tuh bukan Tuhan lagi, yang dicari bukan Tuhan lagi, yang dilayani bukan Tuhan lagi, tapi personnya gitu. Karena kenapa? Saking famousnya tuh orang. Yang menurut saya itu. Kedua, saya lihat gini, kenapa orang mulai kehilangan fokus pelayanan atau bergeser pelayanan? Karena kenapa? Bicara soal materi. Nah, Wah, Materi. bukan materi. materi ujian. Materi. Nah, itu orang kadang-kadang gini. Kan firman Tuhan bilang, karena cinta uang, banyak orang sudah salah. Apa namanya? Fokus. Kehilangan arah. Karena kenapa? Wah, apalagi kalau saya, maaf gitu. Wah, saya melayani dapat PK. Amplop. Nah, Bilang aja amplop. PK. itu pakai waduh, PKP. ya maksudnya ya itu harus hati-hati. Bagaimana kembalinya? Tuhan udah ngingetin nih sebenarnya, kembalilah ke kasih yang mula-mula. Berarti bukan fasilitas atau arenanya, tapi adalah Tapi pribadinya, kasihnya itu ya. pribadinya. Apakah kita mengasihi Tuhan atau kita mengasihi diri kita sendiri? Kalau kita mengasihi Tuhan, artinya kita memberikan segalanya kepada Tuhan kan. Jadi ingat waktu sekolah minggu, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah,
ku di tempat paling belakang. Stop, udah. Baru dicangkutin. Ya, Iya. jadi fokusnya siapa gitu loh. Kita harus kembali lagi kepada fokus kita siapa? Fokus kita Yesus. Kan kita mengasihi Dia. Jadi Dia yang harus ditinggikan, ya kita harus tempat yang paling belakang. Nah, kalau kita sudah kehilangan fokus kita sama Yesus, ya pelayanan yang kita cari adalah pelayanan buat diri kita sendiri gitu. Nah, kalau selain tadi yang popularitas, yaitu uang. Uang buat apa? Buat atau materi itu buat menyenangkan diri kita sendiri kan. Akhirnya segala sesuatu pelayanan bahkan dihitungnya jadi pakai uang. Udah. Kalau nggak ada uang kayaknya kita nggak hebat nih pelayanannya. Ujung-ujungnya Nah, duit. tapi saya punya saya sering dengar satu tagline yang bagus gitu dari seorang hamba Tuhan, dan itu menjadi menurut saya mantap gitu loh tagline-nya gini. Tuhan utus, Tuhan urus. Kalau Tuhan utus kita kemana, pasti Dia urus kita. Dia akan ya ketersediaan semuanya pasti seperti itu. Jadi nggak usah kita cari popularitasnya atau keuangannya, tapi memang benar-benar sungguh kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan lewat mana? Ya kita melayani jiwa-jiwa kan. Itu seperti itu. Ya saya pernah ketemu sama hamba Tuhan ya. Seorang hamba Tuhan itu hamba Tuhan yang besar banget. Dia Besar apa nih? Besar badan. Besar banget. Bicaranya itu Body biasa- shaming. Dia keluar. Dia biasa tuh kalau khotbah itu pokoknya ratusan orang lah ya, minimal tuh 100 gitu orang. Nah suatu saat dia tuh dipanggil ke tempat kita dan nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba yang datang cuma ada 5 orang. Saya pikir wow gitu kan, biasa dia menggebu-gebu gitu kan segala macam. Luar biasa. Kayaknya kalau 5 orang dia akan langsung belum. Ternyata enggak loh. Dia tetap menggebu-gebu kayak gitu. Terus saya tanya kan, Pak ini kan beda ya. Bapak biasa ngomong tempat ini. Tidak masalah, berapapun orang yang ada di sini, saya tidak tujuan untuk mereka, tapi tujuan untuk Tuhan. Nah, jadi dia tuh untuk Tuhan gitu. Saya ngomong gini bukan buat mereka, untuk Tuhan loh. Jadi dia ngelihat Tuhan ya, bukan ngelihat itu. Iya. Anggap aja semua terisi katanya. Iya, betul. Karena Luar memang biasa. itulah Tidak esensi dari sebenarnya pelayanan yang sebenarnya adalah tujuannya minggu lalu yang Sebelumnya. tujuannya adalah apa? Tujuannya kita memang mau buat Tuhan, bukan buat popularitas, bukan buat keuangan kita makin meningkat, bukan. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kan lagunya itu menyenangkanmu. Dia mau gitar lagi nih. Dia mau gitar lagi. Langsung selesai. Itu Hanya keren. itu. Aku nggak nemu nadanya, nggak nemu nadanya. Kayak gitu. Jadi gini loh, maksudnya gue cuma ngeliat adalah gitu. Ya, yang Alkitab bilang itu memang harus dijaga, ya betul gitu. Tuhan juga tahu bahwa kita lemahnya, ya Mamon kan ya identiknya dengan hal seperti itu. Lemahnya dengan seperti itu. Makanya ketika kita posisi seperti ini, ya kita mungkin masa santai aja nggak ada masalah segala macam. Apakah nanti ketika sudah menjadi besar seperti apa, apakah itu tidak timbul lah? Itu kan yang harus diantisipasi gitu. Di maintain. Nah, Maintain. karena menurut kita adalah ya kita yang mungkin yang posisi yang udah lebih tinggi gitu melihat kan, lu kan masih segini aja, lu masih cerek gitu ibaratnya kan. Makanya ngomongnya begitu ya. Nah, lu kan bisa ngomong begini podcastnya gitu kan. Coba lu ntar gila dikasih. Nah, itu yang memang Tuhan akan coba itu. Bener-bener yang akan Tuhan akan coba itu, yang memang dikasih lihat lu seperti apa. Lu mengikuti firman Tuhan, atau lu berubah. Karena kan tidak bisa menyembah kepada dua Tuhan. Nah, jadi saya malah ingat jadi gini sebenarnya. Saya ingat sama Ayub. Ayub gitu ya, orang yang melayani Tuhan kan, luar biasa. Seleh. Apa? Seleh. Saleh. Bukan Saleh. Pisang. Dia nyambung lagi. Garing. Dia nyambung. Dok bawa bapak. Iya, Ayub itu apa sih yang Ayub nggak dapat dari Tuhan? Pelayanan, ya kan? Dia melayani Tuhan, bahkan dia dikatakan
Karena mungkin zaman itu belum ada gereja ya. Jadi tapi dia bilang di ayat-ayat Ayub berapa gitu? Ayub 1. Ayat 1. Ayat berapa saya lupa. Dia bilang dia setiap hari pagi tuh bawa korban persembahan untuk apa? Doain anak-anaknya. Itu kan sebuah pelayanan. Iya, betul. Pelayanan sederhana dari seorang bapak buat keluarganya, mendoakan anak-anaknya. Takutnya anak-anaknya melakukan hal yang salah kemarin, dosa seperti itu. Dia mulai menguduskannya lagi, mulai mendoakannya lagi. Itu pelayanan. Nah, Ayub itu setiap hari dibilang begitu gitu loh. Dia udah hype, akhirnya hampir hancur semua kan gitu kan. Keuangannya. Tapi lihat deh, walaupun Ayub, kenapa saya mau angkat Ayub ini karena gini, waktu dia kaya dia tetap ingat cinta Tuhan kok. Dia tetap melayani Tuhan dengan kerendahan hatinya gitu kan. Nah, waktu dia miskin sama juga dia begitu. Saat itu dia nggak punya semuanya, akhirnya sama juga gitu. Nah itu yang diharapkan dari seorang pelayan. Jadi ya jangan kita pengen jangan seperti yang tadi Bro Elik bilang. Ntar kalau udah punya segalanya lupa lagi gitu ya. Nah itu yang tadi saya bilang, akhirnya jangan sampai yang dipertuankan adalah mamonnya gitu. Ya, Itu yang terjadi, maksudnya itu yang terjadi. Itu ya banyak, beberapa banyak terjadi lah. Itu yang maksudnya memang mesti kan kita sharing dengan yang lain juga. Pasti mereka juga mengalami hal yang ini. Posisi lu ketika lu tidak punya apa-apa, ketika lu baru dari nol, lu ingat dengan masa-masanya lu. Tapi ketika lu jadi atas, lu akan lupa dong masa-masanya itu. Karena apa yang dibangun dengan sesuatu hal yang tidak benar ya, itu tidak akan menghasilkan hal yang benar buat kemuliaan nama Tuhan. Itu malah akan menjelekkan nama Tuhan. Betul. Makanya kembali lagi Bro, itu harus dari motivasi di awal ketika dia melayani Tuhan. Makanya gue statement Ayub tuh keren banget sih yang sama istrinya. Apakah kamu mau terima yang baik saja dari Tuhan? Betul. Keren. Iya. Jadi gini, kalau pelayanan kalau udah motivasinya bukan untuk Tuhan, tapi mengatasnamakan Tuhan, wah itu salah tuh. Jadi bedakan ya, untuk Tuhan dan mengatasnamakan Tuhan. Kalau mengatasnamakan Tuhan tapi untuk kita. Nah, kita itu buat bahaya. kita, pribadi. Iya. Pribadi, tapi mengatasnamakan Tuhan. Tapi kalau untuk Tuhan, entah dia yang mengeluarkan semuanya, entah dia mendapatkan semuanya, semua itu dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu sih pandangan saya ya gitu. Karena banyak lah, kita lihat juga hamba-hamba Tuhan yang melakukan hal itu. Bahkan mereka juga sampai punya harta milik bendanya mereka jual buat apa? Buat support buat gereja. Banyak hal seperti itu juga. Banyak. Jadi kita saya menemukan beberapa teman-teman. Kita tidak bisa menghakimi siapapun juga, tapi kita hanya men-sharing kondisinya seperti ini loh yang terjadi. Jadi ini mengingatkan satu dengan yang lain lah. Kita semua diingatkan kok, bukan hanya buat yang nonton, kita juga diingatkan gitu. Supaya kita juga hati-hati. Jangan sampai kita lewat dari koridornya Tuhan. Karena apa? Kita mengatasnamakan Tuhan, tapi itu malah membuat malu Tuhan. Betul. Poinnya penting loh. Mengatasnamakan Tuhan. Wah, Tuhan. Gereja Tuhan berkembang. Wah, gitu kan ya. Tapi bikin malu Tuhan. Kenapa bikin malu Tuhan? Karena apa? Kok orientasinya berbeda. Tuh. Itu kayaknya spill itu topik berikutnya itu kayaknya. Enggak sepi-sepi ya. Saya lagi makan gorengan sepil. Pokoknya melayani itu mesti seperti ini. Kayak kemarin kan udah dikasih tahu nih. Gak kelihatan. Masih ada aja gue ini. Iya. Jadi padahal ini udah dibangun lagi. Ini untuk mengingatkan. Untuk mengingatkan. Kalau pelayanan mesti seperti gula, nggak kelihatan. Jangan ngomong kalau tiap hari tappingnya banyak ya. Ini masih kayak begitu. Jadi ingat apa Di? Semakin apa? Semakin berisi, semakin merunduk. Ya kita belajar dari situ lah. Nih kita sharing lah, mengingatkan sama umat Tuhan, jemaat Tuhan, siapapun itu, pokoknya ingat, ketika posisinya sudah berubah, tolong ingat bahwa kita harus memuliakan namanya Tuhan. Ya itu kesimpulannya. Sebenarnya nggak ada kesimpulan lagi sebenarnya. Itu harus ingat. Pokoknya semuanya untuk Tuhan. Seperti yang kemarin aja sebenarnya.
yang kemarin semuanya untuk Tuhan lah melayani itu. Ya, semuanya untuk Tuhan. Kalau sudah ada motivasi yang lain Iya. berarti sudah pasti salah. ya, tolong ya kita Yang mana nih? Kamu sono? yang mana Indra? Jadi tolong No. mengingatkan kita semua kalau sudah dalam posisi atas, kita posisi memang berkecukupan dan Tuhan berikan kita yang terbaik. Tolong jangan sombong. Oke, Ingat ya. ketemu kembali di sini yang official yang ngobrolin. Firman.